Ini adalah gambar terkini pemirsa, gelombang peserta aksi bela Palestina terus berdatangan dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Mereka menggunakan berbagai macam moda transportasi. Tadi ada pantauan rekan kami yang dari stasiun Bogor beramai-ramai menggunakan KRL. Kemudian ada juga bus-bus yang sudah terparkir di lapangan parkir yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut terkait dengan apa tujuan dari aksi pada hari ini. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pak HNW, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Free Palestine, Free Gaza. Baik, Pak HNW. Sekarang apakah sudah berada di lokasi, Pak, atau sedang menuju? Saya sedang menuju, ini macet di banyak titik ini, tapi kita akan sampai ke tempatnya insya Allah. Sudah terlihat ya Pak ya, antusiasme warga ini dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Kami hadirkan gambar ini kepada pemirsa. Pak Hidayat, sudah padat kawasan Monas Jakarta Pusat saat ini. Pak Hidayat, apa tujuan dari aksi hari ini? Karena ini lebih besar dan kali ini juga lintas agama. Pak Hidayat, apa yang ingin dicapai dari aksi bela Palestina kali ini, Pak? Betul, jadi memang ini adalah bagian dari kelanjutan sikap bangsa Indonesia, umat beragama di Indonesia, bahkan pemerintah Indonesia yang dari dahulu selalu satu sikap menaati konstitusi, menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Eskalasi di dunia internasional juga membuat Indonesia harus tampil lebih kuat lagi, karena kita tahu bahkan di Amerika Serikat sendiri demo begitu banyak dilakukan, bahkan di parlemen Amerika Serikat sendiri juga warga menyampaikan penyikapan mereka, gitu ya. Umat beragama dan lintas komunitas juga melakukan aksi mereka, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di negara-negara yang lain, termasuk di India, termasuk juga di Prancis, di London, di Australia, di New York, di Jepang, dan di tempat banyak lain. Karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia yang mempunyai hutang sejarah, ya, karena yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia kan justru adalah pihak Palestina, dan kemudian Bung Karno dengan tegas memaknai pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai diantaranya adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Dan sikap Indonesia sudah selalu dilakukan. Nah, melihat eskalasi yang sekarang ini sedemikian sangat brutal yang dilakukan oleh Israel dengan diyakini sebagai genosaida, bentuk daripada pelanggaran HAM internasional yang sangat berat, pelanggaran kejahatan perang yang sangat-sangat miris dilakukan terus-menerus. Bahkan himbauan dari PBB juga sudah tidak digubris untuk tidak menyerang rumah sakit, tidak menyerang rakyat sipil, tapi terus saja Israel melakukan kejahatan-kejahatannya. Bahkan terakhir tadi informasi sekolah yang dikelola PBB juga terkena sasaran penyerangan daripada Israel. Tentu ini memerlukan effort yang lebih kuat lagi. Warga dunia, termasuk warga Indonesia dari beragam komunitas, agama, dan lain sebagainya, perlu menyampaikan sikap kemanusiaannya, sikap solidaritasnya, agar juga kemudian menguatkan bangsa-bangsa dan negara-negara yang pro dengan kemanusiaan, pro perdamaian, menolak segala bentuk terorisme, menolak segala bentuk penjajahan yang sekarang sudah sering disampaikan, baik itu oleh Rusia, baik itu juga oleh China, termasuk juga beberapa negara sudah menarik duta besarnya dari Israel, dan atau bahkan sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, agar Indonesia juga kemudian semakin berani membuat terobosan-terobosan untuk menuntaskan utang sejarahnya dengan memaksimalkan langkah-langkah yang tidak lagi biasa-biasa saja, karena kondisinya sudah sangat luar biasa biadabnya dilakukan Israel. Pemerintah penting melalui presidennya, sebagaimana beliau kemarin datang ke Ukraina dan ke Rusia, beliau bisa menggalang kebersamaan dengan pimpinan negara-negara yang sekarang ini sikapnya sangat jelas menolak kejahatan Israel, baik itu negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB seperti Rusia dan China, maupun juga negara-negara yang sangat berpengaruh seperti Turki, juga kemudian Qatar, Saudi Arabia, termasuk juga Emirat, termasuk juga Malaysia, dan seperti negara di Amerika Selatan yang telah memutuskan hubungan dengan Israel seperti Bolivia, maupun menarik duta besarnya dari Israel seperti Chile dan lain sebagainya. Indonesia bisa melakukan penggalangan kekuatan ini, dan ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan tata dunia, untuk menyelamatkan hukum internasional, dan untuk menyelamatkan kemanusiaan.
Baik, Pak Henry, ada pesan yang penting ya dari apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Palestina saat ini. Banyak yang menyatakan bahwa ini bukan tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Nah, Indonesia sebagai negara majemuk terdiri dari banyak agama dan kepercayaan. Kemudian aksi kali ini juga mengundang teman-teman lintas agama. Ada dari KWI, PGI, PHDI, Permabudi, dan lain-lain. Ini bagaimana sejauh ini solidaritas dari teman-teman lintas agama, Pak Hidayat? Ya, sesungguhnya ini juga bukan pertama ya, bukan pertama kali kami melibatkan dan diikuti oleh rekan-rekan dari lintas agama. Dulu waktu saya aktif memimpin demo di depan Kedutaan Amerika sekalipun, juga dihadiri oleh rekan-rekan dari lintas agama gitu ya. Jadi kalau sekarang dihadiri lagi ya memang karena agama-agama itu dari dulu sama satu sikap, yaitu menolak kejahatan kemanusiaan, mendukung perdamaian, menolak genosida dan seterusnya. Jadi per hari ini, per pagi ini, kawan-kawan dari lintas agama itu tetap menyampaikan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina, menolak kejahatan kemanusiaan, menolak pelanggaran hak asasi manusia. Memang ada yang kemudian tidak bisa hadir karena ini juga adalah hari Minggu ya, hari kebaktian memang. Tetapi mereka sekalipun tidak bisa hadir secara fisik, tapi mereka menegaskan kehadirannya dalam doa, kehadirannya dalam komitmen kebersamaan membela Palestina dan menolak kejahatan Israel. Adapun kawan-kawan yang lain dari Hikmah Budi, dari Matakin dan lain sebagainya nanti akan hadir juga untuk memberikan orasi dan menyampaikan dan membacakan tuntutan daripada aksi kita pagi hari ini. Baik, Pak Hidayat, apa arti penting dari aksi kolektif solidaritas dari masyarakat sipil untuk eskalasi yang terjadi di Palestina, Pak Hidayat? Ya, untuk pentingnya bagi Indonesia adalah pertama kami menegaskan bahwa posisi kami umat beragama di Indonesia, lintas agama dan warga sipil Indonesia satu kata dengan pemerintah. Kita satu kata membela Palestina. Sehingga pemerintah tidak merasa sendirian atau pemerintah tidak merasa tidak didukung oleh masyarakatnya untuk membela Palestina. Agar dengan pemerintah memahami hal ini, pemerintah pun juga bisa menerima ya ataupun memperjuangkan lebih maksimal lagi perjuangan bagi kemerdekaan bangsa Palestina melalui cara-cara yang tidak biasa-biasa saja tapi tetap saja dalam koridor kemanusiaan dan koridor hukum internasional. Nomor dua juga bagi saudara-saudara kita di banyak negara yang lain yang juga melakukan penolakan terhadap kejahatan Israel ini agar mereka juga tahu bahwa bukan hanya di komunitas non-muslim saja penolakan juga berlaku dengan masif, bahkan di komunitas mayoritas muslim dengan didukung oleh lintas agama, kami sama dengan Anda semuanya di London, di Perancis, di Paris, di Roma, di Milan, di Madrid, di Australia dan juga di negara-negara yang lainnya, di mana mereka adalah mayoritas non-muslim tapi mereka membela Palestina, agar mereka tidak kemudian merasa bahwa seolah-olah umat Islam tidak mempunyai kepedulian terhadap Palestina. Kami mempunyai kepedulian yang serius dan agar mereka kemudian karenanya juga tetap bisa melanjutkan aksi mereka secara damai tapi efektif untuk kemudian mengingatkan negara mereka masing-masing untuk kemudian tidak mentolerir ya kejahatan kemanusiaan yang terus berlanjut ini dan agar kemudian memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran kemanusiaan ini ke Mahkamah Internasional. Tentu juga bagi Palestina sendiri agar mereka juga sekali lagi tetap mempunyai idealisme untuk memerdekakan tanah air mereka dan sekaligus juga untuk mengupayakan maksimalisasi dari perjuangan dan maksimalisasi daripada persatuan bagi bangsa Palestina dan juga bagi bangsa-bangsa Arab atau negara-negara di sekitar Palestina. Kalau mereka mengetahui betapa kemudian warga dari non jauh di ujung dunia, mereka begitu luar biasa setiap pagi hari datang untuk memberikan solidaritasnya bagi Palestina. Bersatu padu, kami tidak lagi mempertimbangkan latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang profesi, latar belakang gender, kami satu kata untuk membela Palestina dan menolak penjajahan Israel. Sudah sangat sewajarnya bila warga-warga di sekitar daerah Palestina untuk lebih bersatu padu untuk memastikan bahwa saudara mereka selamat dari kejahatan kemanusiaan Israel, saudara mereka di Palestina akan mendapatkan kemerdekaan seperti kemerdekaan negara-negara yang lain, agar Masjidil Aqsa dan rumah-rumah ibadah juga kemudian terbebaskan dari kejahatan Israel, karena Israel bukan hanya membombardir masjid, tapi juga bahkan gereja tertua ketiga di dunia Kristiani yang berada di Gaza juga sudah dibom oleh Israel. Jadi karenanya agar saudara-saudara kami di sana, apapun agama mereka, di sekitar Palestina, apapun suku mereka,
mereka melihat dengan serius bahwa dunia bersatu padu, mayoritasnya membela Palestina, bersatu padu untuk menolak kejahatan Israel, dan sangat luar biasa bila itu juga dilakukan oleh saudara-saudara kami di sekitar Palestina. Pak Hidayat, terakhir bagi teman-teman yang hari ini ingin bergabung tapi tidak bisa karena mungkin tempatnya di Jakarta, apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan solidaritas? Seperti kita tahu propaganda Israel ini juga cukup gencar dilaksanakan untuk mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Apa yang bisa dilakukan, Pak, bagi mereka yang tidak bisa hadir di Monas saat ini? Ya, pertama menghadirkan kesatu paduan nurani, akal sehat untuk membela Palestina yang bukan hanya dizolimi, dijajah secara fisik, secara ekonomi, secara militer, tapi juga secara opini. Karena Israel juga mempergunakan manipulasi informasi untuk membenarkan kejahatan mereka. Karenanya penting juga mereka untuk kemudian selain mendoakan, mungkin juga memberikan dukungan dari sisi pendanaan seberapapun yang mereka bisa mampu, tapi juga memberikan dukungan dari sisi opini untuk kemudian mengkoreksi kejahatan perang Israel melalui kejahatan perang informasi Israel yang memutarbalikkan fakta seolah-olah Israel adalah korban, bahkan tapi padahal sesungguhnya Israel adalah untuk yang ke-1000-an kali lebih melakukan kejahatan dan menjadikan bangsa Palestina sebagai korban kejahatan mereka itu semuanya. Baik, Pak Hidayat, terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa segera sampai ya Pak di lokasi di Monas Jakarta Pusat. Baik, untuk ya, bergabung dengan peserta lain di aksi bela Palestina. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.